Sebagai manusia yang percaya adanya Tuhan, kita patut pula meyakini bahwa serangkaian musibah besar yang melanda semata terjadi atas kehendaknya. Namun, tentu ada sebabnya. Mulai dari faktor alam dan lingkungan, terganggunya keseimbangan ekosistem, cuaca ekstrim, teknis, sampai kepada human error alias kesalahan manusia, baik yang tidak disengaja maupun ada motifnya. Maka percayakah pemirsa, kalau sederet tragedi dan bencana besar yang pernah mengguncang dunia terjadi karena perbuatan manusia yang disengaja? Sulit untuk membuktikan secara ilmiah. Namun pendukung teori konspirasi meyakini dengan berbagai analisis dan spekulasi. Memang pada dasarnya semua ini asalnya dari Tuhan gitu. Cuman kan kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Ya karena manusianya sendiri yang melakukan itu. Kalau saya enggak, saya pribadi tidak. Tapi saya bisa memahami dan bisa mengerti kalau ada yang kebawa. Dalam arti kata mereka percaya dengan konspirasi yang ada tentang apapun itu. Dan ini bukan masalah tingkat pendidikan atau apa. Karena kalau kita lihat di Amerika Serikat aja yang dibilang negara adidaya kayak begitu ya. Konspirasi QAnon gitu, masih banyak sekali yang percaya. Padahal juga tingkat pendidikannya cukup tinggi gitu. Alah, enggak, kalau gua ngalamin penyakit ini real ada, jadi gua nggak percaya ini konspirasi. Yang pertama adalah karena memang persoalan politik. Ini menurut riset dari Emory University misalnya. Artinya memang sengaja berita-berita atau teori-teori konspirasi itu diciptakan karena untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Nah, lalu yang kedua adalah karena memang ada polarisasi di masyarakat. Masyarakat memang misalnya ada satu isu di mana ada masyarakat A, ada masyarakat B. Nah, teori konspirasi ini kemudian sengaja diciptakan untuk kepentingan memenuhi kesenangan kelompok A, sekaligus juga memenuhi kepentingan kelompok B. Sabtu 13 Februari lalu, Jepang baru saja dilanda gempa dengan kekuatan 7,3 magnitudo. Lindu dahsyat ini bertitik di lepas pantai Fukushima, bagian timur Jepang. Sontak, hal ini mengingatkan akan gempa bumi yang terjadi begitu dahsyat, berkekuatan 9,0 skala Richter yang menghancurkan pulau utama Jepang Honshu pada 11 Maret 2011. Gempa yang terjadi 10 tahun yang lalu ini mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 10 meter, serta membuat ledakan nuklir di pembangkit listrik Fukushima yang terletak di sepanjang pantai. Terkait penyebab tsunami secara ilmiah ada 4. Pertama adalah tsunami disebabkan oleh gempa bumi yang ada di laut. Kemudian yang kedua, tsunami disebabkan oleh gerakan tanah yang ada di bawah laut. Kemudian yang ketiga adalah disebabkan oleh letusan gunung api, baik yang ada di bawah laut maupun yang sudah muncul di atas muka laut. Setahun berlalu, mantan analis Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jim Stone, menyatakan kalau bencana Fukushima adalah deklarasi perang nuklir dari pemerintah Israel. Atau artinya, gempa hebat itu sengaja dibuat oleh Israel. Jim Stone menyebut kalau motifnya ketidaksenangan Israel terhadap Jepang yang masih saja memberikan uranium kepada Iran. Benarkah begitu? Kalau untuk Jepang itu kenapa bisa disimpan alat torpedo nuklir oleh Amerika Serikat? Karena ingin menjadikan Jepang menjadi musuhnya untuk mengawali peperangan. Tetapi selain adanya tsunami Jepang pun juga waktu itu pernah terjadi kena serangan alat torpedo rudal, yang memang alat torpedo rudal itu yang memang disimpan di angkasa seolah-olah seperti rudal ngebom satu daerah gitu, satu negara. Dan itu bisa menewaskan banyak orang. Sejauh ini belum ada bukti-bukti ilmiah bahwa tsunami itu disebabkan oleh kesengajaan atau sengaja diciptakan untuk membinasakan sebuah pulau ataupun menimbulkan akibat-akibat lain. Belum ada buktinya.
Gempa dan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan Nangro Aceh Darussalam tanggal 26 Desember 2004 juga tak luput dari bidikan teori konspirasi. Gempa megatrus bawah laut berkekuatan 9,1 skala Richter telah membuat seperempat bumi ikut bergetar. Gelombang air laut sampai hingga ke Thailand, Sri Lanka, India, Maladewa, dan pesisir timur Afrika. Lebih dari 230.000 nyawa melayang atau dinyatakan hilang, menjadi salah satu bencana terdahsyat pada abad ke-21. Bagaimana tsunami itu terjadi telah dijelaskan melalui berbagai disiplin keilmuan. Secara geologis, bencana katastrofik itu terjadi ketika lempeng Hindia disubduksi oleh lempeng Burma. Namun sejumlah penganut teori konspirasi tak percaya begitu saja. Yang paling brutal adalah teori yang menyebutkan kalau gempa yang telah menghilangkan penduduk Banda Aceh satu generasi terjadi karena sengaja dipicu dengan bom nuklir oleh Amerika Serikat untuk mengalihkan perhatian dari Perang Irak. Teori itu didukung berbagai alasan. Pertama, karena Amerika Serikat dan Irak sampai mengirimkan kapal perangnya ke tanah Serambi Mekah. Analisis kedua, karena terungkap adanya kegiatan intel dan mata-mata. Seperti juga pernah diberitakan BBC pada tahun 2005, rumor konspirasi mempersoalkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pasifik. Seorang perwira Amerika, Diego Garcia, selamat dari tsunami yang memantul liar di sepanjang Samudra Hindia. Sementara pulau-pulau lainnya porak-poranda. Diego langsung membuat bantahan di situsnya dan mengatakan pulau tersebut tak terkena tsunami karena dikelilingi perairan dalam dan pantainya yang tinggi. Sebenarnya untuk setiap kejadian, mau bencana yang langsung bencana dari Allah atau bencana buatan manusia sendiri, itu pasti akan ada kila-kila atau firasat ya. Seperti adanya burung-burung walet yang berterbangan di laut dengan banyak, itu pasti akan adanya gempa bumi atau tsunami. Baik itu tsunami buatan ataupun tsunami yang mutlak dari Allah gitu. Jadi memang setiap ada apapun juga pasti akan selalu ada tanda-tandanya. Betul, walaupun itu buatan manusia. Karena kalau untuk hewan ya, hewan itu sebenarnya lebih peka dan lebih mengetahui apa yang akan terjadi. Statistik yang ada saat ini menunjukkan belum ada bukti ilmiah bahwa tsunami itu disebabkan oleh kegiatan-kegiatan non-alam atau disebabkan oleh manusia. Karena dimensi tsunami itu sangatlah panjang, besar, dan juga tinggi gelombangnya juga sangat tinggi, bisa mencapai 10 sampai 15 meter. Jadi oleh sebab itu tidak mungkin ada manusia ataupun sebab-sebab lain yang bisa menimbulkan gelombang tsunami sebagaimana yang sudah melanda banyak tempat di dunia saat ini. Benarkah begitu? Allahu a'lam. Sederhana, Amerika adalah negara nomor 1 di dunia, negara superpower. Nah, tentu saja figur-figur yang sangat berkuasa itu pasti selalu dalam siklus pembentukan teori konspirasi dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Makanya dalam konteks dunia pasti Amerika, tapi dalam konteks negara pasti pemerintah. Wah, ini pasti pemerintah nih. Tapi kalau dalam konteks dunia, wah ini pasti Amerika nih. Atau sekarang ada negara yang sangat kuat lagi apa? Wah ini pasti Cina ini. Karena apa? Mereka negara-negara kuat. Intinya, kelompok atau orang yang berkuasa itu berpotensi menjadi korban dalam teori-teori konspirasi. Kenapa? Karena manusia itu punya keterbatasan untuk menjelaskan sesuatu. Teori konspirasi selanjutnya adalah ledakan yang mengguncang ibu kota Lebanon setahun lalu. Seperti diketahui, ledakan yang terjadi pada 4 Agustus 2020 menewaskan 190 orang, 6.500 orang luka-luka, mengakibatkan kerusakan material dengan kerugian senilai 15 miliar dolar Amerika. Dikatakan pula, kalau ledakan besar yang bahkan terdengar sampai ke Siprus ini disebabkan oleh amonium nitrat yang ada di bawah pelabuhan Beirut.
berdasarkan informasi dari banyak media mengatakan bahwa disebabkan oleh adanya amonium nitrat yang tertimbun di pelabuhan tersebut sebanyak 2.750 ton, suatu jumlah yang sangat besar. Tidak mungkin meledak kalau seandainya tanpa ada perlakuan pemanasan dan sebagainya. Disinyalir ledakan ini karena adanya kesalahan, yaitu pekerja yang mengelas dan sebagainya, atau yang lainnya perlu dilakukan upaya penyelidikan. Intinya memang amonium nitrat ini memiliki potensi yang cukup besar untuk digunakan sebagai peledak. Bahkan pada kejadian tersebut amonium nitrat dalam jumlah 2.750 ton ini juga cukup besar untuk menghancurkan sebuah kota. Namun, tak selang beberapa lama, berbagai teori konspirasi mulai membanjiri internet. Beberapa orang mengklaim kalau ini bukanlah ledakan biasa, melainkan ulah pesawat tak berawak Amerika. Yang lain percaya kalau ledakan itu disebabkan oleh sebuah serangan rudal agar Lebanon jatuh ke dalam perang saudara. Teori lain yang tidak kalah menarik mengatakan kalau jet tempur Israel lah yang telah menyebabkan bencana tersebut. Teori konspirasi di balik bencana besar karena disengaja menyeret musibah paling fenomenal, tenggelamnya kapal Titanic. Seperti yang kita ketahui, kapal pesiar mewah itu tenggelam akibat menabrak gunung es pada 15 April 1912 di Samudra Atlantik Utara dalam perjalanan dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Namun, para penganut teori konspirasi memunculkan klaim berbeda. Yang tenggelam bukan Titanic, melainkan kapal Olimpik. Dugaan diperkuat karena Olimpik juga dibangun berbarengan dengan Titanic. Teori konspirasi ini muncul setelah seorang penulis bernama Robin Gardiner dalam bukunya yang berjudul Titanic, The Ship That Never Sank, menyatakan bahwa Olimpik menyamar menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah besar. Robin juga menuliskan bahwa WSL sengaja menukar bagian kapal bertuliskan Titanic dan memasangkannya pada Olympics. Selanjutnya Robin juga menduga kapal bukan karam akibat menabrak gunung es, melainkan ditubruk kapal penyelamat yang mencoba bersembunyi di dalam kegelapan. Gue sempat melihat dan menonton saksi hidup yang bercerita emang kejadiannya benar seperti itu, seperti yang ada di film gitu. Tapi kalau dibilang konspirasi sih, ya enggak lah. Kalau apa-apa dibilang konspirasi, wah sedih juga ya. Mendingan ketika mendengarkan satu berita yang berhubungan dengan teori konspirasi seperti itu, cari tahu dulu deh. Yang banyak-banyak yang benar-benar gitu, dan ketika kita sudah tahu faktanya baru bisa mengambil keputusan gitu sih. Tadi yang saya maksud dengan politik itu adalah salah satu dari siapa sih profil orang yang menyebarkan, salah satunya unsur politik. Nah, yang disebut dengan unsur politik seperti apa? Berita itu kan macam-macam. Jadi ada berita yang sifatnya berita positif atau berita negatif atau berita yang konspiratif. Nah, berita konspiratif ini adalah berita yang tentu saja belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Faktor politik sangat mungkin menggunakan informasi agar memenangkan kepentingan politiknya. Jadi, informasi yang sifatnya konspiratif sengaja disebarkan untuk kemudian ketika orang mempercayai itu bisa apa? Kemudian jadi mendukung, atau kalau dalam konteks politik dagang jadi pembeli, tentu saja orang yang menyebarkannya kan menjadi untung. Nah, itu yang disebut dengan politik menurut Emory University, salah satu hal yang mendorong terciptanya teori-teori konspiratif atau berita-berita bohong. Demikianlah beberapa bencana besar yang diduga sengaja dilakukan manusia karena motif dan kepentingan tertentu. Tentu susah untuk dimengerti dan dipahami.
Selain sudah adanya analisis dan kajian secara ilmiah, juga atas nama pasrah dan menyandarkan ajal maupun musibah sebagai ketentuan yang sudah digariskan Sang Pencipta.